Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okal Habis. Saya dari Prodi PGSD dan NIM saya adalah 8603263888. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu judul yang judulnya itu adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, itu ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama adalah satu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksitologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, itu adalah 4 soal dan 4 hal yang akan saya presentasikan. Nah, untuk jawaban soal yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan cara memberi dasar berpikir yang logis, sistematis, dan kritis. Filsafat ilmu membantu menentukan apa yang dipelajari atau ontologi, bagaimana cara memproses pengetahuan yang benar, epistemologi, serta nilai-nilai dan manfaat ilmu pendidikan sebagai manusia, aksitologi. Dengan begitu, ilmu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terserah, dan memiliki nilai moral. Dan jawaban yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga melatih cara berpikir kritis, reflektif, dan etis. Dari proses pendidikan muncul ide, pengalaman, dan penelitian baru yang mendorong perkembangan ilmu dan pemikiran filsafat. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami masalah pendidikan secara mendalam melalui ada tiga hal. Yang pertama, ontologi atau mengkaji hakikat pendidikan dan peserta didik. Dan yang kedua, epistemologi atau mengkaji cara memperoleh pengetahuan dan metode pembelajaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir, aksitologi atau mengkaji nilai, manfaat, dan etika pendidikan. Dengan ketiga aspek tersebut, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih jelas dan terserah. Dan yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Ada 3 hal juga. Yang pertama, dalam kebijakan atau pemerintah membuat kurikulum berdasarkan kebutuhan perkembangan peserta didik dan nilai karakter. Dan yang kedua, dalam kurikulum atau materi pembelajaran disusun secara ilmiah, logis, dan sesuai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah agar siswa berpikir kritis dan aktif. Jadi segitu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.